Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natasha Ika Marsanda dengan NPM 23 037 01 0005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai termodinamika dan statistik. Termodinamika yakni ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara energi panas, kerja, dan sifat sistem makroskopis. Fokus utama dalam termodinamika sendiri yakni pada perubahan energi dalam sistem dan interaksinya dengan lingkungan, serta proses yang mengarah pada keseimbangan termal. Contoh sistem dari termodinamika yakni gas dalam piston, cairan dalam wadah tertutup, dan reaksi kimia di ruang tertutup. Komponen sistem dalam termodinamika, yakni yang pertama sistem pada bagian alam semesta yang diamati, misalnya gas dalam tabung. Yang kedua, lingkungan pada bagian di luar sistem yang terdapat bertukar energi dengan sistem. Yang ketiga ada batas, yakni pemisah antara sistem dan lingkungan. Yang keempat ada jenis sistem. Nah, jenis sistem itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yakni sistem terbuka, yang memiliki ciri dapat bertukar massa dan energi. Yang kedua, sistem tertutup yang memiliki ciri hanya energi saja yang dapat bertukar. Dan yang ketiga adalah sistem terisolasi atau tidak dapat bertukar energi maupun massanya. Terdapat besaran termodinamika yang pertama tekanan, yakni gaya persatuan luas dengan lambang P, volume, yakni ruang yang ditempati sistem dan dengan lambang V, suhu, yakni ukuran energi kinetik rata-rata partikel dengan lambang T, energi dalam, yakni total energi partikel dalam sistem dengan lambang U, entropi, yakni ukuran ketidakteraturan sistem dengan lambang S. Persamaan keadaan gas ideal. Persamaan yang menghubungkan antara V, P, dan T dalam gas ideal seperti persamaan berikut ini. Dengan P sama dengan tekanan, V sama dengan volume, N sama dengan mol gas, R sama dengan tetapan gas dengan nilai 8,314 Joule per mol Kelvin, T sama dengan suhu dengan derajat Kelvin. Contohnya yakni jika suhu menaik, berarti tekanan meningkat pada volume yang tetap. Selanjutnya, gas nyata dan persamaan van der Waals. Gas nyata tidak selalu mengikuti hukum gas ideal. Persamaan van der Waals ini dapat memperbaiki asumsi dari gas ideal tersebut dengan persamaan sebagai berikut, dengan catatan A sama dengan koreksi gaya tarik antar partikel dan B yaitu koreksi volume partikel. Hal ini menunjukkan bahwa gas nyata memiliki volume partikel dan gaya antar molekul. Selanjutnya terdapat hukum ke-0 termodinamika yang berbunyi jika sistem A setimbang termal dengan sistem B dan B setimbang dengan C, maka sistem A juga akan setimbang dengan C. Selanjutnya terdapat hukum ke-1 termodinamika, yakni hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, energi hanya dapat berubah bentuknya saja. Dan dapat dilihat dari persamaan di layar. Dengan delta U sama dengan perubahan energi dalam, Q sama dengan panas yang diterima sistem, W sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya terdapat hukum kedua termodinamika. Setiap proses spontan menyebabkan peningkatan entropi alam semesta. Seperti persamaan delta S total sama dengan delta S sistem ditambah delta S lingkungan lebih besar daripada 0. Hal ini menjelaskan arah alam proses panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Contohnya seperti es mencair. Es yang mencair mengalami proses spontan karena entropi yang meningkat. Selanjutnya terdapat hukum ketiga termodinamika, yakni pada saat suhu mendekati 0 Kelvin, entropi sistem juga mendekati 0. Artinya sistem menjadi teratur sempurna. Selanjutnya terdapat konsep energi bebas. Energi bebas adalah energi yang dapat digunakan untuk melakukan kerja pada suhu dan tekanan tertentu. Dan terdapat energi bebas Helmholtz dengan persamaan seperti berikut ini. Dan juga terdapat energi bebas Gibbs dengan persamaan sebagai berikut dengan H sama dengan U plus PV.
Fungsi energi bebas, yakni untuk menentukan arah spontanitas proses. Jika delta G kurang dari 0, maka proses tersebut spontan. Jika delta G sama dengan 0, maka proses tersebut mengalami kesetimbangan. Dan jika delta G lebih besar daripada 0, maka proses tersebut tidak spontan. Pengantar statistik. Metode statistik digunakan untuk menjelaskan perilaku sistem dengan jumlah partikel yang sangat besar. Karena mustahil menganalisis satu persatu partikelnya, maka digunakanlah konsep probabilitas dan rata-rata. Random walk adalah gerak acak partikel dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya terdapat dalam difusi molekul dalam cairan atau gas dan perpindahan elektron dalam logam. Terdapat juga hubungan dengan jarak rata-rata, yakni sebagai berikut, dengan catatan N sama dengan jumlah langkah dan L sama dengan panjang langkah. Distribusi binomial. Distribusi binomial tersebut menunjukkan probabilitas K keberhasilan dalam N percobaan, seperti persamaan berikut ini. Nilai rata-rata atau mean dari suatu variabel acak adalah sebagai berikut, yang memiliki arti yang pertama menunjukkan nilai harapan dari banyaknya percobaan dan digunakan untuk energi rata-rata, kecepatan partikel, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat sifat fungsi faktorial. Fungsi faktorial tersebut digunakan dalam kombinasi dan distribusi probabilitas. Untuk nilai besar digunakan pendekatan Stirling pada persamaan sebagai berikut. Dan aplikasinya terdapat dalam distribusi statistik Bose-Einstein, Fermi-Dirac, dan Maxwell-Boltzmann. Nah, kesimpulannya, termodinamika menjelaskan hubungan energi panas dan kerja, sedangkan statistik memberikan pendekatan probabilistik terhadap sistem banyaknya partikel. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau salah katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.